dan perempuan. Tidak ada antara laki-laki dan perempuan di sini toh? Ada di luar ini, di luar sana, bukan di luar sini. Ya, yang materinya akan dibawakan oleh Bapak Kepala Kuatan Perusahaan Agama Kecamatan Bordoharu, Bapak Haji Hayudin SAG. Jadi harap kita menyimak dengan baik. Nanti sebentar bisa jadi ada kuis tanpa hadiah. Ya, ditanya nanti apa yang kita tahu, apa yang disampaikan. Mau dengarkan materinya? Mau dengarkan materinya? Ayo, masih ada yang tidak bersedia malam, tidak mau. Mau dengarkan materinya? Oke. Waktu dan tempat kepada Pak Haji Hayudin sebagai dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Di antara nikmat terbesar adalah nikmat hidup. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kehidupan. Betapa banyak orang mau sehat tapi diberikan sakit oleh Allah. Nikmat hidayah, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi yang lain nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita diminta untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, saya akan tambahkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, azabku maha pedih. Artinya apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu, kita diperintahkan untuk senantiasa mensyukuri. Termasuk pada diri kita. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, begitu juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Seperti kalian semua, sebenarnya kami juga masih mendambakan seperti itu. Kenapa? Karena indah sekali pada saat-saat seperti kamu semua. Namun keindahannya itu kita bawa kepada yang positif. Jangan kita bawa kepada yang negatif. Indahnya masa-masa remaja, kita kerjakan yang baik, kita tinggalkan yang buruk atau kurang baik. Karena ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang buruk. Itu terbagi. Oleh sebab itu kita senantiasa berusaha untuk mencari yang baik, dan itulah yang kita ambil dan itulah yang kita kerjakan. Kunci dari semuanya itu pertama,
itu terletak dari orang tua. Itu yang pertama. Orang tua di sini termasuk orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, guru itu termasuk daripada orang tua kita. Oleh sebab itu, untuk menjadikan kita sebagai orang yang baik, yang paling utama itu pertama-tama adalah birrul walidain. Kita perbaiki hubungan kita terhadap orang tua. Dan bersyukurlah kita kalau orang tua kita masih hidup. Mungkin ada teman-teman kita yang orang tuanya kasihan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada anak-anak semua, sebelum berangkat, apakah itu berangkat ke sekolah ataukah hal-hal yang lain ingin pergi dari rumah, itu sebaiknya menyampaikan ke orang tua. Kenapa kita perlu menyampaikan kepada kedua orang tua? Yang pertama, kalau kita sampaikan kepada orang tua dan kemudian dia mengizinkan kita keluar, mengizinkan kita pergi apa yang kita mau, apa yang kita telah rencanakan, maka orang tua akan berdoa keselamatan kita, keberhasilan kita, apa yang kita akan kerjakan. Itu yang pertama, didoakan orang tua. Dan doa orang tua menembus 7 lapis bumi. Itu menembus 7 lapis langit. Artinya doa orang tua itu langsung kepada menembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sama sekali remehkan orang tua. Jangan sama sekali meremehkan daripada doa orang tua. Mau berangkat sekolah, sampaikan ke orang tua. Minta izin kepada orang tua. Lebih-lebih kalau ada hal-hal lain bukan ke sekolah, tapi mau keluar misalnya ke rumah teman untuk belajar, kelompok dan lain sebagainya, itu jangan lupa sampaikan kepada orang tua. Mungkin kita katakan bahwa sebentar bisa sampaikan, ada di HP saya, WA, di saya, SMS dan lain sebagainya. Boleh juga, tapi lebih penting lagi pada saat kita mau keluar, kita sampaikan kepadanya. Kecuali misalnya kalau dia tidak ada di rumah. Karena banyak sekali manfaatnya. Itu termasuk daripada doa kedua orang tua pada saat kita berangkat. Dan jangan sama sekali kita remehkan doa orang tua. Kalau perlu minta kepadanya agar supaya kita senantiasa didoakan. Anak-anakku sekalian, barusan tadi ada saya baca, ada orang tua 9 anaknya, semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Padahal dia adalah masyarakat biasa. Pekerjaannya boleh dikata pas-pasan, malah ada banyak kekurangan. Tapi anaknya semua berhasil. Kemudian ditanya, Ibu, apa sebenarnya yang menjadi
menjadikan anak tak bisa berhasil semua. Apa kata beliau? Mungkin yang paling berperan adalah doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senantiasa mendoakan anak saya, doa kesehatannya, doa mendapatkan ilmu, dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya anak saya menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu senantiasa dipanjatkan. Dan alhamdulillah itu juga lah yang saya senantiasa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saya untuk mendoakan anak saya. Dan setiap saat saya senantiasa mendoakan. Dan alhamdulillah tantenya sendiri kadang seakan-akan seperti cemburu. Kenapa? Karena dia lihat kemanakannya itu anak saya tidak sama dengan anaknya. Kebetulan sekarang ada anak saya itu 2 orang tinggal di rumah tantenya di Makassar. Dia lihat semua, kok enaknya anak kamu, banyak yang membantu, kemudian rata-rata cerdas-cerdas semua dan lain sebagainya. Biasa dia bertanya, apa sebenarnya yang kau lakukan? Saya katakan pertama itu doa terhadap anak. Karena doa kita sebagai orang tua langsung menembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dijaga itu adalah apa yang diberikan kepada anak. Iya, itu termasuk makanan, termasuk uang belanjanya. Kenapa uang makan atau uang belanjanya itu adalah semuanya kita harus mengambil kepada yang halal. Boleh saja anak-anakku semua menyampaikan ke orang tua, kepada ibu, kepada bapak, ambillah, carilah harta yang halal. Karena kalau tidak halal kemudian dikasih kepada anaknya, artinya haram, itu menjadikan otak kita buntu. Oleh sebab itu, bisa saja anak-anakku semua karena sudah besar, sudah remaja, bisa menyampaikan dengan baik kepada orang tua. Bapak, ayah, carilah harta yang halal. Kenapa mencari harta yang halal? Karena kalau yang halal insya Allah itu akan senantiasa dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu akan berberkah bagi orang tua, begitu juga kepada anak-anaknya. Jadi itu. Kemudian orang tua kita juga adalah guru. Itu sebagai orang tua. Jadi jangan pandang enteng guru kita. Apalagi setelah memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Dan bisa juga kita meminta kepadanya, guru, mohon maaf, minta doakan supaya saya bisa berhasil. Boleh seperti itu. Karena dia termasuk orang tua kita. Mungkin kita berkata bahwa bagaimana kalau misalnya guru kita ada yang disampaikan yang tidak baik, itu kita jangan ikuti.
tapi tetap kita menghormati. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan apabila kedua misalnya orang tua kita dia bukan seorang Islam, dia orang agama lain, itu tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepadanya, untuk menghormatinya. Kecuali kalau dia perintahkan kepada kita untuk bermaksiat, itu tidak boleh kita lakukan. Tetapi tetap kita menghormati daripada orang tua kita, termasuk orang tua yang melahirkan kita dan termasuk guru kita. Keberhasilan seorang siswa dalam menggapai apa cita-citanya, dalam belajar tentang ilmu, itu bagaimana dia menghormati orang tua, bagaimana dia menghormati guru dan menghargai mereka. Ilmu tidak akan bisa kita raih dengan baik kalau kita tidak menghargai dan menghormati guru kita. Kemudian selanjutnya saya katakan tadi bahwa masa-masa remaja adalah masa-masa yang sangat indah. Anak-anakku sekalian, apalagi sebagai seorang perempuan, itu termasuk banyak godaan. Banyak sekali godaan. Apalagi kalau sudah menginjak masa remaja, banyak sekali godaan. Lebih-lebih sekarang semuanya sudah terbuka. Kita lihat di dalam HP itu semuanya sudah ada di situ. Oleh sebab itu, dari kita lah untuk menjadikan orang kita menjadi orang yang baik, tetapi dari kita juga menjadikan kita yang tidak baik. Kalau kita mau membawa ini HP kepada yang baik, maka jadikanlah jadi yang baik. Kenapa saya katakan menjadi kepada yang baik? Karena di dalam HP juga banyak hal-hal yang baik sekali bagi kita. Apa yang tidak ada yang kita cari? Tentang ilmu ini, tentang ilmu itu dan lain sebagainya sudah ada semua. Jangankan itu, kita cari saja ayat tentang ini, hadis tentang ini, sudah ada semua di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau kita bawa kepada yang baik, maka itu akan menjadikan kita baik. Tetapi kalau kita bawa kepada yang jelek, maka akan menjadikan kita jelek. Dan memang sudah qadar kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang namanya laki-laki, ada yang namanya perempuan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sudah qadar kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Andai kata perempuan saja atau laki-laki saja, itu boleh saja tidak terjadi hal yang dilarang oleh Allah. Mungkin kita berkata, kenapa mesti diciptakan laki-laki, atau kenapa mesti diciptakan perempuan, kenapa bukan laki-laki semua atau perempuan semua? Disitulah letak seni dan banyak hal yang tersembunyi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menciptakan ada perempuan dan ada laki-laki. Masa-masa remaja kita pergunakan kepada hal yang baik. Masa-masa indah kita pergunakan kepada hal yang baik. Kita singkirkan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, anak-anakku semua, bagi kita sebenarnya itu terletak juga kepada kita.
Suatu contoh, misalnya menggunakan HP atau sementara jalan, ada yang menggoda atau ada yang menyambut, cewek langsung bilang, iya, langsung itu. Artinya, kalau kita mau terjerumus itu dari kita sendiri. Kalau kita mau kepada yang lurus itu juga dari kita sendiri. Boleh saja kita bergaul, tidak ada masalah, tapi ada batasnya. Kadang saya lihat, saya buka HP, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu semua tidak terlalu, karena masih di desa-desa, tapi di perkotaan bukan main, tetapi akan merambat. Kenapa? Karena pengaruh daripada HP. Dimanapun sampai di ujung dunia bisa orang mampu lihat, bisa kita lihat siapa orangnya dan lain sebagainya. Kita bisa bicara apapun kita bisa. Oleh sebab itu, masa-masa remaja pergunakanlah kepada hal-hal yang baik dan tinggalkan kepada jalan yang tidak baik. Karena kalau kita senantiasa menyetir diri kita sendiri, insya Allah itu kita akan dituntun oleh Allah. Oleh sebab itu kita senantiasa juga meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap kita salat itu ada yang namanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan kepada aku jalan yang lurus. Dan pada saat anak-anakku semua saya sampaikan hakikat daripada membaca ihdinas siratal mustaqim itu kita betul-betul mengingat kepada Allah, ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus kepadaku. Kalau kita betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam hati kita, meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, itu kita akan senantiasa dituntun kepada jalan yang lurus. Mungkin suatu saat kita berbuat yang tidak baik, tapi itu akan ada pencegahan dari Allah. Hei, itu adalah jalan yang tidak baik. Maka kita akan tinggalkan hal itu. Anak-anakku semua, masalah remaja, apalagi kita yang perempuan, lebih-lebih yang sudah ada biasa tamunya setiap bulan, itu adalah merupakan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin berkata, kenapa kau sih dikasih seperti itu, setengah mati lagi dan lain sebagainya. Itulah pemberian Allah, dan itu adalah merupakan suatu keistimewaan juga yang diberikan kepada perempuan. Itu suatu keistimewaan. Kenapa? Karena kalau seperti laki-laki tidak ada tamunya setiap bulan, itu ada juga bahayanya. Suatu bahayanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk laki-laki ada yang dilarang memakai emas, kemudian sarung, apa namanya, sutra. Dua hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak bahayanya, termasuk kalau dia pakai itu akan membahayakan dirinya. Bahaya bagaimana? Itu akan menjadikan di dalam dirinya darah yang mengalir yang tidak baik, menimbulkan penyakit. Kalau perempuan kenapa tidak dilarang?
Karena setiap bulan ada tamunya. Tamunya itu keluar, itu adalah kotor. Sehingga kalau dia memakai emas, yang dipakai emas itu kemudian menimbulkan darah yang kotor, itu keluar setiap bulannya. Tapi bagi laki-laki tidak. Itu salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi laki-laki memakai emas dan sutra, karena tidak ada pengeluaran. Itu. Oleh sebab itu bersyukurlah kamu sebagai diciptakan sebagai perempuan, Anda datang tamu setiap bulan, karena itu salah satunya itu. Dan banyak lagi hal yang lain yang perlu kita tahu, yang perlu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya itu berasal dari Allah. Jangankan yang kita pakai pada diri kita sendiri, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana mengembalikan kepada Allah? Senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa. Dan terakhir saya sampaikan, kalau tidak ada halangan, tidak datang tamu, jangan sama sekali tinggalkan yang namanya sholat. Karena kalau kita sudah tinggalkan yang namanya sholat, biarpun orang mengatakan, baiknya si anu, cantiknya si anu, tapi kalau tidak sholat, tidak ada gunanya. Dia tidak termasuk orang yang jelek, termasuk orang yang tidak baik. Itulah yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih semangat? Bagaimana kawannya pagi ini? Alhamdulillah. Kami semangat. Allahu Akbar. Jadi bagaimana materinya tadi? Ada yang tahu? Apa pesan pertama? Syukur. Berbakti kepada siapa yang rajin cuci piring di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada yang pura-pura hati angkat tangan. Malu-malu tangan bilang tidak rajin cuci piring. Ya turunkan. Alhamdulillah banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa cuci piringnya noko-noko? Angkat tangan. Noko-noko, jual apa ya namanya? Yang tidak ikhlas cuci piringnya, angkat tangan. Angkat tangan yang tidak ikhlas cuci piringnya. Aduh, tidak ada yang mau. Siapa yang tidak pernah noko-noko di rumahnya? Noko-noko itu apa ya? Yang menggerutu hatinya. Siapa yang tidak pernah menggerutu hatinya kalau disuruh cuci piring orang tuanya? Angkat tangan. Apalagi sementara tandanya mungkin tidak bocah itu biar melempar-lempar itu pergi dirapiin. Nah, yang pertama berbakti kepada orang tua. saya pulang ada telepon dari kantor. Nah. Saya pulang yang ada telepon dari kantor. Nah. Kantor Depa. Nah, sekarang Ada telepon dari pertanyaan kantor kedua. Depa. Lanjutannya dengan berbakti kepada kedua orang tua, apa lagi materinya tadi? Minta izin setiap keluar. Siapa yang salah? Yang second atau yang second? Salam kepada kedua orang tuanya atau orang tuanya kalau mau berangkat ke sekolah. Ada yang cipika-cipiki? Yang ciumkan orang tua sebelum berangkat ke sekolah kan? Alhamdulillah.
Apapun